Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan belajar operasi aritmatika. Kalau kita tahu ya, aritmatika itu hubungannya sama matematika. Jadi ini berhubungan sama hitung-hitungan. Jadi ini nanti penghitungan dari penjumlahan, pengurangan, pembagian pangkat dan lain-lain. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana cara menampilkan, terus bagaimana cara memberi masukan ke dalam Python. Yuk, kita langsung saja. Untuk pertama, kita harus membuka yang namanya Visual Studio Code. Visual Studio Code ini silakan kalian install supaya untuk mempermudah kita dalam latihan soal. Kalau di tempat saya, Visual Studio Code ini bisa untuk PHP ataupun bisa untuk Python. Untuk hari ini kita akan belajar Python, operasi aritmatika. Langkah pertama, kita klik file. Nah, ini harusnya kita harus menentukan dulu folder mana yang akan kita masukkan latihannya. Klik open folder, misalkan di sini ya. Ya, klik. Oke. Nah, di sini. Kita sudah menentukan lokasi untuk penyimpanannya, Syam, htdocs, latihan. Sekarang tinggal kita buka next file, ulangi ya, file, new file. Nah, kita cari yang Python, klik. Oke, operasi aritmatika. Yang pertama kita punya variabel A bernilai 5, kita punya variabel B bernilai 4. Saya kepengen ini bisa mengeluarkan hasilnya, maka print dalam kurung, lalu saya akan menambahkan A ditambah B ya, seperti ini. Variabel A itu 5, variabel B itu 4, print A ditambah B. Lalu kita klik run. Kalau saya run without debugging ya, klik. Oh iya, sorry, harus disimpan dulu guys. Aritmatika 1. Oke, kalau sudah run, oke sudah nih. Oke. Ya, hasilnya 9. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Begitu. Misalkan pakai debug. Oke, apa konsol ini? Berarti kita pakai yang debug. Pakai yang debug terminal. Ya, 9. Oke, itu pertama ya. Oke, ini untuk mendefinisikan berapa A ditambah B. Kalau misalkan saya di sini ada hasil, ada variabel hasil. Variabel hasil merupakan pertambahan antara A dengan B. Maka ketika kita ingin mengeprint atau menampilkan print, kalau di PHP namanya echo ya, echo. Itu kalau kita ingin menampilkan berarti misalkan menampilkan hasil. Jadi variabel A bernilai 5, variabel B bernilai 4. Untuk variabel hasil merupakan kalkulasi penambahan antara A dengan B. Terus saya mau manggil hasil. Hasil dari mana? Dari ini. Oke, langsung run F5.
Oke, lagi proses. Ya, ya. Hasilnya 9. Sorry, hasilnya tetap 9. Begitu, hasilnya tetap 9. Oke. Sekarang itu pertama. Oke, yang pertama kita akan membuat yang namanya penjumlahan. Penjumlahan misalkan tadi sudah ya, penjumlahan A sama dengan 5, B sama dengan 4, misalkan hasil sama dengan A ditambah B. Lalu saya ingin menampilkan print dalam kurung jika A, bukan jika, ini saya akan menampilkan A ditambah B, A, koma, sama dengan koma hasil. Nah, kita coba run. Ya, oh maaf, ini hasilnya tambah. Nah, kita run dulu. Masih berlangsung. Ya, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Itu untuk penjumlahan. Lalu kalau untuk pengurangan sama ya, ini tinggal copy saja, kurang, oke. Ya, hasilnya adalah 5 kurang 4 sama dengan 1. Itu untuk pengurangan. Kalau misalkan kita mau buat untuk pembagian sama ya, pembagian menggunakan slash, pengkalian menggunakan bintang. Insya Allah teman-teman dapat tahu semua ya. Saya akan langsung menuju ke yang namanya eksponen. Eksponen merupakan bilangan pangkat ya. Bilangan pangkat menggunakan bintang 2 kali pangkat. Nah, maka hasilnya adalah jadi ini nanti memang hasilnya memang keluar menggunakan konsol atau terminalnya ya, terminalnya di dalam debugnya. Ya, kita uang dulu ya, run. Nah, memang mungkin di program kalian mungkin ada berbeda ya mungkin ya. Oke, 5 pangkat 4 sama dengan 625.
Itu kalau yang namanya eksponen, bilangan pangkat. Nah, sekarang kalau bilangan modulus. Kalau bilangan modulus merupakan sisa pembagian. Sisa pembagian itu menggunakan persen. Nah, terus kita coba run. Jadi modulus itu merupakan sisa pembagian. Kalau misalkan 5 bagi 4 itu kan 1 ya. Sisanya berapa? 1. Ya, yang dihitung 1 gitu. Kalau misalkan di sini 10 dibagi 4 kan dapat 2. Sisanya berapa? 2. Karena 4 kali 2 8. Nah, 10 kurangi 8 2, berarti yang dihitung sisanya 2. Kalau misalkan di sini 3, 10 bagi 3 adalah 3. Maka sisanya berapa? 1. Karena 3 kali 3 adalah 9. 10 kurangi 9 1 gitu. Itu adalah modulus. Terus yang kedua, selanjutnya adalah floor dimension. Floor dimension adalah kebalikan dari modulus. Kebalikan dari modulus. Oke. Misalkan 10 bagi 3 itu dilambangkan dengan garing. Oke, garing itu jokes papak-papaknya. Garing. Run without. Jadi ini namanya floor dimension. Jadi ini adalah kebalikan dari modulus. Kalau 10 bagi 3 itu kan 3, sisanya berapa? 1. Maka yang dihitung adalah 3. Contoh, 10 bagi 3 adalah 3,33. Maka ini kebalikan modulus atau pembulatan ya guys. Pembulatan. Bukan tahu bulat ya. Jadi ini pembulatan. Kalau misalkan 10 bagi 3 kan dapatnya kan 3,3333. Nah, maka ini dibulatkan menjadi 3. Ini dibulatkan menjadi 3. Maka floor dimensionnya 10, 3, dan 3 adalah 3. Kenapa 3? Karena 10 bagi 3 hasilnya 3,33. Nah, floor dimension itu merupakan pembulatan. Jadi yang dibulatkan menjadi 3,333 menjadi 3. Kalau 3,5 menjadi 4. 3,8 menjadi 4. Itu namanya floor dimension. Nah, ini udah semua ya. Nah, sekarang kita tinggal latihan soal. Ya, oke, latihan soal. Buatlah program Python yang meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan bulat ya, input ya, kemudian menghitung, mencetak hasil dari operasi aritmatika bilangan bulat tadi, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Oke. Gas. Oke. Kalau sudah, ini langsung masuk ke soal. Soal 1. Jadi kita disuruh untuk menampilkan bilangan bulat. Misalkan kita buat atributnya dulu. Atribut variabel. Kita buat variabelnya dulu. Variabel A merupakan integer ya. Kenapa integer? Karena ini mintanya bilangan bulat, berarti integer. Kalau string huruf, kalau float itu bilangan desimal. Kalau integer berarti kalau ini digunakan untuk menginput, memberi masukan di dalam sistem yang akan kita buat, maka kita akan buat ini variabel A berupa integer, input masukkan
bilangan pertama. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya copy ya biar nggak samaan. Lalu variabel B masukkan bilangan kedua. Ini yang diminta soal seperti ini ya. Jadi nanti saya memasukkan bilangan bulat A, memasukkan bilangan bulat pertama, memasukkan bilangan bulat kedua. Nah, kalau misalkan dihubungkan, ini akan keluar pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Intinya seperti itu. Lalu print, saya kepengen menampilkan, ketik hasil penjumlahan. Oke, penjumlahan dari ini sama koma A ditambah B. Nah, itu untuk penjumlahan. Maka print lagi pengurangan A kurangi B, pengkalian A kali B, pembagian. Oke, coba yuk, ini saya pitet dulu, Ctrl slash ya. Oke, kita run. Ada lama ya memang ya, mungkin karena sudah malam jadi ada lama. Jadi ini keluarkan kayak gini kan, kelihatan ya. Masukkan bilangan pertama, saya masukkan 10 nih, enter. Masukkan bilangan kedua, saya masukkan 5. Kalau ketika saya enter, hasil penjumlahan 15, kalau pengurangan 5, kalau pengkalian 50, pembagian 10, pembagian kok amin B sih, pembagian. Nah, seperti ini. Oke ya, ulangi ya. Ya, nih. Masukkan bilangan pertama 10. 10. Masukkan bilangan kedua 2 misalkan. Maka seperti ini. 10 bagi 2 dapatnya 5. Nah, begitu. Begitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, ini saya ada tugas nih. Soal yang kedua adalah meminta pengguna untuk memasukkan panjang dan lebar persegi panjang, kemudian hitung cetak luas dan keliling. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ya, silakan dikerjakan. Oke, terima kasih. Demikian tutorial video terkait dengan operasi aritmatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.